Nah, sekarang saya lagi ada di depan rumah contoh. Ini di salah satu klaster ya. Klaster kawasan yang akan dibangun di daerah Sentul ini. Dan ini adalah rumah contoh tipe 5060. Nah, kebetulan ini kanopinya di samping saya ini masih di setting ya. Tapi nanti kita akan masuk ke dalam. Ini sudah dilengkapi developer dengan furnish ya. Sehingga teman-teman nanti akan tahu nih bagaimana ketika punya hunian di sini, penempatan furnish dan lain sebagainya akan tergambar dengan sangat jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa nih, kembali lagi dengan saya Riza di channel properti yang Anda cari, dagangrumah.com. Oke teman-teman, Bapak Ibu semua, ini saya lagi ada di kawasan yang strategis banget nih. Tadi kalau dilihat di pinggir jalannya, di pinggir perumahan ini adalah persis jalan tol, dan ini 0 km dari pintu, salah satu pintu gerbang tol ya. Dan juga nanti akan ada akses langsung ke stasiun LRT ke depannya insya Allah ya. Oke, ini adalah perumahan di belakang saya ya, sudah proses dibangun, kurang lebih ada 320 unit. Ini hanya baru klaster pertama. Kenapa? Karena luasannya kurang lebih 120 hektar yang akan dikembangkan, dan ini adalah menjadi pilihan investasi yang terbaik buat Bapak Ibu teman-teman semua. Sebelum lanjut, nanti kita akan lihat rumah contohnya juga. Jangan lupa yang belum subscribe, kemudian kasih like juga, komen, dan yang pasti share sama teman-teman keluarga siapapun yang butuh informasi perumahan terbaik di sekitar Jabodetabek. Oke teman-teman, nah sekarang saya lagi ada di depan rumah contoh. Ini di salah satu klaster ya, klaster kawasan yang akan dibangun di daerah Sentul ini. Dan ini adalah rumah contoh tipe 5060. Nah kebetulan ini kanopinya di samping saya ini masih di setting ya. Tapi nanti kita akan masuk ke dalam. Ini sudah dilengkapi developer dengan furnish ya, sehingga teman-teman nanti akan tahu nih bagaimana ketika punya hunian di sini, penempatan furnish dan lain sebagainya akan tergambar dengan sangat jelas. Oke, nanti kita akan masuk. Ini kebetulan kalau standarnya tipe 5060, tapi di belakang saya ini rumah contoh yang ada tanah lebihnya ya, tanah lebih 96. Jadi bisa ditambah taman yang agak luas sehingga menambah cantik tampilan rumah di salah satu klaster kawasan Sentul yang akan dibangun 120 hektar kurang lebih insya Allah. Oke, kita masuk yuk. Di rumah saya. Oke, ini seperti saya sebutkan tadi, ini tipe 50 tanah 60 ya. Yuk kita lihat dalamnya. Ini kebetulan developer sudah sangat apik nih menyusun furniture, menyusun desain dalamnya supaya teman-teman ada gambaran semua tentang seperti apa sih nanti rumah saya mau digimana, ini sudah ada. Oke, ini ketika tanah 50-60, tipe 50 tanah 60, maka memang pasti akan compact banget ya ruangannya, dan ini memaksimalkan fungsi dan kelengkapan furniturnya disesuaikan dengan memanfaatkan ruangan gitu ya. Nah ketika masuk ini langsung ruang keluarga ya, kemudian juga ya kalau sudah mau menerima tamu yang sudah dekat dengan kita juga nggak ada masalah di dalam ya. Kemudian juga ini langsung terhubung dengan dining room-nya, dan juga ini ya kitchen sink-nya, kemudian juga kompor listrik di sini sudah ada, ditambah juga kitchen set-nya juga sudah lengkap, bahkan ada cooker hood-nya supaya memudahkan penghisapan masakan-masakan yang asap masakan yang memang biasanya terasa tidak nyaman gitu ya. Nah ini juga cukup luas ya, cukup oke, dan di belakang nanti masih ada bagian service area yang memang
sengaja disembunyikan di bagian belakang, tapi ketika disusun rapih juga oke banget. Nah, ini yang menarik adalah ini ada satu kamar mandi sebetulnya, cuman ini kamuflase ya, kamuflase dari dindingnya. Ini kalau kita buka, nah ini keren kan? Nah, ini ada satu kamar mandi yang memang diperuntukkan di bawah ya, bisa kamar mandi untuk tamu gitu, sehingga tidak perlu masuk lagi ke area yang lebih privacy ya, cukup di sini saja. Ini sudah ada toilet duduk ya, merek sanitarinya juga keren nih, Toto ya. Kemudian ini memaksimalkan lahan yang memang persis ada di bawah tangga ya. Tapi kerennya ini juga masih ada tempat untuk mandi nih, ada showernya. Kemudian juga termasuk di sini sudah disediakan wastafel. Oke. Nah, kita coba akan ke belakang ya. Ke belakang masih ada tanah lebih nih yang memang bisa dimaksimalkan. Nah, ini tanah lebih ini bisa dimaksimalkan sebagai service area ya, untuk menyimpan mesin cuci, kemudian untuk tempat gosok ya, setrika di sini juga enak banget. Jadi asisten rumah tangga kita juga akan sangat leluasa untuk bisa mengerjakan ya pekerjaan-pekerjaannya di ruang yang memang terpisah dengan ruangan utama kita ya. Oke, ini juga sudah ditambahkan tempat lemari penyimpanan ya. Kemudian juga dicontohkan nih untuk mesin cucinya yang memang cukup yang seperti ini besarannya, sehingga muat ya di service area ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, teman-teman semua, yang menarik ketika biasanya ya sekarang dihindari tuh ketika menjemur pakaian tuh ada di depan rumah ya. Nah, ini makanya disediakan di belakang rumah. Ini termasuk juga jadi ruangan void ya, yaitu ruangan terbuka yang memang bisa untuk tempat menjemur nih, menjemur pakaian cukup di sini, dan nggak ketahuan yang pastinya, karena pastinya ada barang-barang pribadi kita yang kita jemur gitu ya. Ini akan lebih safety, terlihatnya juga lebih indah. Termasuk ini dari developer ditambahkan pintu samping. Kenapa? Karena memang ini adalah tanah lebih ya, tanahnya 96, sehingga bisa dibuat pintu samping untuk akses keluar dari belakang. Oke, itu ya. Kemudian kita coba explore lebih jauh lagi ya. Untuk ruangan tengah atau ruangan utama ini juga developer sudah mencontohkan ya. Ini tempat televisinya. Kemudian kalau mau dilihat, ini banyak sekali area-area penyimpanan ya, lemari penyimpanan. Kenapa? Karena ini bangunannya atau luas ruangannya juga sangat compact gitu ya. Jadi memang memaksimalkan beberapa area sebagai storage ya, sebagai tempat penyimpanan. Ini bisa untuk sepatu atau untuk barang-barang lain yang memang bisa disembunyikan pada akhirnya. Jadi tidak terlihat di ruangan utama ini atau di kamar di tempat ruang tamu dan juga dari roomnya ya. Oke, itu apalagi cukup kayaknya ya. Nanti kita setelah ini akan ke atas, kita explore lagi ke kamarnya, karena beritanya kamarnya juga keren banget nih, dan juga masih ada satu kamar mandi di atas. Yuk kita naik. Sekarang saya lagi ada di lantai 2-nya nih. Ini tipe 50, tanah 60 ya. Tapi kebetulan karena kita posisi ada di hook, maka ini tanahnya lebih nih, 96. Oke, di lantai 2 ini cukup compact juga ya. Ada 2 kamar, 1 kamar mandi, dan ada tambahan 1 productive room namanya. Nah, ini terserah nih mau bisa pakai tempat kerja atau bahkan, yuk nanti kita lihat satu-satu ya. Kita mulai dulu ke kamar utama nih. Ini menariknya kamar utama ini seperti dia leveling ya. Jadi dikasih tangga lagi agak tinggi. Nah, kemudian juga termasuk nih ada pegangan tangannya juga ya, tangganya. Oke, ini adalah kamar utama yang bisa dijadikan oleh ya calon penghuni di sini. Ini kamar untuk bapak ibunya ya berarti ya. Nah, ini luar biasa nih. Furnisnya juga sudah
dicontohkan nih oleh developer kalau misalkan mau punya hunian di sini, berarti penempatannya seperti inilah yang memang kira-kira sudah pas dengan ruangannya ya. Nah, ini juga ada tempat santai. Kenapa? Karena tepat di sini ada bukaan jendela yang cukup luas ya, cukup besar gitu ya. Nah, kemudian juga kita bisa melihat ke pemandangan ke sekitar rumah yang lain nih. Nah, karena pemandangan gunungnya kebetulan ada di belakang. Nah, ini juga bisa ditambahkan tanaman-tanaman hias yang cantik yang bisa menambah seger pandangan ketika melihat keluar. Oke, kita tutup dulu ya. Nah, ini ditempatkan bed nih, ukuran queen sangat cukup ya, dan juga leluasa. Juga di sini sudah ada ya tambahkan hiasan untuk apa namanya, hiasan pernak-pernik yang memang disukai oleh penghuni ruangan di sini ya. Kemudian juga ini sudah ditambahkan lemari, kemudian ada meja rias nih, bisa ditambahkan di sini. Oke, ini ruangan utama atau kamar utama ya. Oke, kita ke kamar berikutnya, bisa untuk kamar anak nih. Nah, ini kamar anak juga lumayan kompak ya, dengan ukuran memang tidak terlalu besar, tapi ketika penempatannya pas, desain interiornya juga keren ya, maka ini akan terasa sangat nyaman untuk anak kita atau anaknya teman-teman nih, anaknya bapak ibu yang mau punya hunian di sini. Insya Allah ini sangat cukup banget. Sudah ada meja belajarnya, kemudian juga ada ambalan-ambalan untuk tempat mainan gitu ya. Kemudian juga ditambah satu di sini ada lemarinya nih, nggak kelihatan kan? Nah, ini ada lemarinya, menarik nih. Ada lemari di bagian ujung dari tempat tidur yang bisa sekaligus juga ada tempat untuk ya penyimpanan barang ya. Oke, coba kita lihat. Nah, ini karena rumahnya kompak ya, maka di setiap furniture yang pasti akan ada tempat penyimpanan barang, memaksimalkan fungsi ya. Nah, satu lagi, ini ada kamar tambahan namanya productive room ya. Jadi kamar tambahan untuk kerja, kemudian untuk santai-santai, untuk baca buku juga bisa. Dan ini sudah dicontohkan oleh developer, ada meja kerjanya dan juga satu sofa nih. Nah, satu sofa ini kebetulan sebetulnya bisa dimajukan, kemudian dijadikan tempat tidur tambahan di ruangan ini. Oke, satu lagi kamar mandinya nih. Nah, kamar mandinya malah lega banget ya. Kamar mandinya lega, kemudian sudah full keramik dan juga sudah dipisahkan ya antara tempat mandi, kemudian juga ada wastafel ya. Ini dipisahkan sedikit oleh kaca di sini ya. Jadi insya Allah sudah cukup oke ya. Oke, paling di atas juga ditambahkan exhaust fan supaya udaranya lebih seger berada di kamar mandi ini ya. Oke, paling itu ya untuk lantai 2. Jadi totalnya di sini ada 2 kamar tidur di atas ya, tambah satu productive room yang bisa digunakan oleh teman-teman semua. Mau jadi apa juga silahkan. Saya sekarang lagi ada di ruangan market nih, ruangan market yang nanti akan saya jelaskan satu persatu termasuk harganya ya. Nah, sebelumnya saya coba informasikan dulu, ini adalah kawasan perumahan besar ya, bahkan seperti saya tadi bilang di awal, ini langsung terhubung dengan LRT ke depannya, dan juga sekarang 0 km dari akses jalan atau pintu tol ya di daerah Sentul. Nah, oke. Ini kurang lebih ada 320 unit yang dibangun di klaster pertama nih. Nah, di klaster pertama ini ada dua tipe rumah. Yang pertama minimalis house, kemudian dan juga ada rumah villa atau villa house ya. Nah, masing-masing berbeda-beda nih. Nah, kebetulan tadi yang kita review itu adalah rumah dengan minimalis house ya, tipe minimalis house itu tipe 50, tanahnya 60. Jadi ada yang standar, ada yang prime ya, ada yang deluxe, ada juga yang prime.
itu ada 3 tingkatan. Nah, tadi yang kita review, ini saya nggak apa-apa ya sampai nyontek nih. Yang kita review itu adalah tipe 50-60 atau yang tengah-tengah nih, yang deluxe ya. Itu dibanderol dengan harga kurang lebih 1 miliaran. Nah, yang lebih kecil tipe 40-60 masih ada nggak sih? Nanti kita lihat di satelitnya apakah masih ada atau enggak, karena ini adalah penjualan kayak kacang goreng nih perumahan ini ya. Harga 800, mulai 800 juta, tapi luar biasa. Ini keren banget, penjualan juga sangat cepat gitu ya. Kayak ini mulai di 1 miliaran ya. Dan tipe yang di bawahnya adalah di 800 jutaan. Nah, kemudian yang prime atau yang paling tinggi di tipe minimalis house itu dibanderol dengan harga kurang lebih di 1,3 miliaran. Nah, sebenarnya masih banyak, ada beberapa luasan tanah ya, tapi saya nggak janji masih ada atau enggak. Oke, berikutnya kita coba akan lihat tipe rumah villa atau villa house ya. Nah, villa house salah satu contohnya adalah rumah contohnya ini belum dibangun ya, tapi kita ini ada maketnya kebetulan. Ini adalah tipe rumah villa dengan tipe 60 tanah, tipe 60 tanah 90. Oke, coba kita lihat ya. Ini adalah yang standar ya, yang standar ini dibanderol dengan harga kurang lebih 1,4 miliaran. Nah, biasanya kalau ada promo-promo, diskon, ya ini masih oke lah, masih oke banget lah. Pasti bisa di bawah itu. Yang kedua, untuk rumah villa, ini rumah villa standarnya minimal mulai dari 90 tanahnya ya. Nah, ini yang kedua adalah rumah villa juga, bentuknya rumah villa. Ini yang tengah-tengah nih. Ini rumah villa deluxe ya. Ini dengan harga, kalau yang standarnya tipe 70 tanah 120 nih. Tanah 120 itu kurang lebih 1,8 miliaran. Murah-murah banget. Kenapa worth it? Karena ada di pinggir jalan tol. Persis, nanti kita liatin sekali lagi ya jalan tolnya seperti apa. Nah, ini yang terakhir, yang paling besar. Ini tipe 125 bangunannya, kemudian tanahnya 120. Nah, ini luar biasa, nggak nyampe 3 miliar ya. Ini dibanderol dengan harga, sebentar nih, Agra Rem ya, 125, 120 kurang lebih 2,3 miliaran saja. Dan ini masih sangat murah, worth it, investasinya juga luar biasa. Dan yang pasti buru-buruan, dari satu klaster ini yang 300-an unit, paling hanya sekitar berapa ya, 100 unit juga nggak nyampe kayaknya nih. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semua yang mau investasi di sini, ini pas banget. Bagi yang punya aktivitas di Jakarta, nanti ke depan akan ada LRT City yang nyambung langsung stasiunnya dengan perumahan ini. Di sini tempatnya. Sentul, ini kawasan sangat berkembang, jangan sampai ketinggalan. Dan pastikan teman-teman bisa segera survei ke sini, hubungi admin kita yang ada di kolom deskripsi, kemudian juga silahkan ketemu dengan marketing dagang rumah dimanapun berada gitu ya. Kemudian ajak survei ke sini Bapak Ibu, dan insya Allah bisa langsung pilih unit yang sekarang jumlahnya sangat terbatas. Per hari ini juga luar biasa, tinggal beberapa unit saja. Jangan sampai ketinggalan. Itu saja dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.